ujian perbaikan, dan ujian global. Di sini ada timeline. Yang pertama untuk tugas besar dan pembukuan. Pengerjaan tugas besar, pembukuan, dan ujian perbaikan berlangsung selama tanggal 4 sampai tanggal 19 Mei 2024. Pengumpulan pembukuan berlangsung selama tanggal 20 sampai tanggal 22 Mei 2024. Ujian perbaikan, untuk pelaksanaan ujian perbaikan berlangsung selama tanggal 20 sampai 22 Mei tahun 2024. Dan ada ujian global. Untuk pelaksanaan ujian global berlangsung selama tanggal 27 sampai 31 Mei 2024. Di sini kita masuk ke bagian pembukuan. Untuk sistematika pembukuan, pertama, pembukuan dilakukan secara kelompok dan tidak dapat diwakilkan. Kedua, pembukuan laporan terdiri dari laporan resmi modul 1 sampai 4 dan laporan tugas besar berbentuk hard file dan di soft cover menjadi satu. Tiga, pembatas modul dalam pembukuan menggunakan kelas Concord minimal 70 DSM dan menyesuaikan warna map slide awal. Jadi kami harapkan di sini nanti salah satu perwakilan antar map itu menyesuaikan atau berdiskusi di grup WA untuk pembelian mapnya. Untuk keempat, pembukuan dikumpulkan berupa hard file sebelum pelaksanaan ujian global, yaitu tanggal 20 sampai 22 Mei tahun 2024. Praktikan wajib koordinasi dengan aslep pertama mengenai pengumpulan pembukuan. 5. Pegangan pembukuan dapat dilihat dari website LSMI UPN Veteran Jawa Timur. Keenam, praktikan tidak dapat mengikuti ujian global jika tidak mengumpulkan pembukuan. Next. Selanjutnya, di sini ada tugas besar. Nah, di sini ada sistematika tugas besar. Pertama, tugas besar dikerjakan secara berkelompok. 2. Pengerjaan tugas besar dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 19 Mei 2024. 3. Tugas besar dikumpulkan berupa hard file yang sudah dijadikan satu dalam pembukuan. 4. Laporan tugas besar berupa laporan lengkap bab 1 sampai bab 4, yaitu format laporan dapat dilihat pada website LSMI UPN Veteran Jawa Timur. 5. Studi kasus pada laporan tugas besar memuat 2 jenis sistem, yaitu sistem diskrit dan sistem dinamis. 6. Pemilihan software sistem diskrit dibebaskan, pilih salah satu dari software Arena, ProModel, dan Flexi. Dan sistem dinamis menggunakan software Fancy. Next. Tujuh, pemilihan studi kasus tidak boleh sama antar map kelompok. Pemilihan studi kasus dapat dikonsultasikan dengan aslep map masing-masing. 8. Studi kasus dan sumber data pada tugas besar didapatkan dari observasi secara langsung atau penelitian lapangan di UMKM atau perusahaan yang bergerak pada proses Untuk Aditya boleh. Kita lanjut. 9. Pemodelan simulasi dan pengolahan data pada studi kasus menggunakan 2 jenis software. Pilih satu sistem diskrit antara Arena, ProModel, dan Flexi, dan satu sistem dinamis yaitu Fancy. 9. Sumber data yang didapatkan wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti konkret berupa dokumentasi saat melakukan observasi secara langsung. Minimal menyertakan foto lokasi, foto pengumpulan waktu, dan foto praktikan di lokasi. Jadi untuk teman-teman, untuk dokumentasi harap diperhatikan lebih lagi, karena ini ada kriteria dari kami. 8. Tidak ada revisi dalam pengerjaan tugas besar. Jadi kami harapkan teman-teman mengerjakan tugas besar ini semaksimal mungkin, karena dari kami sendiri tidak ada revisi.
11. Pengumpulan pembukuan dan tugas besar pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2024. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke ujian global. Next. Next. Adapun sistematika ujian global, yang pertama, praktikan yang mengikuti ujian global telah menyelesaikan seluruh tugas yang dibebankan selama praktikum dan ujian perbaikan bagi yang mendapatkan. Kedua, ujian global dilaksanakan secara offline di Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri Gedung 1 FT lantai 2. Ketiga, ujian global dilaksanakan secara bergantian dan penilaian dilaksanakan per individu. 4. Praktikan wajib membawa alat tulis. Yang kelima, presensi akan diberikan setelah semua praktikan selesai mengikuti ujian global di sesi tersebut. Next. Untuk sistematika ujian global, ada tata tertib. Ujian global dilaksanakan secara offline di Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri Gedung 1 FT lantai 2 sesuai dengan jadwal sesi praktikum pada tanggal 27 sampai 31 Mei 2024. Praktikan wajib hadir 30 menit lebih awal sebelum melaksanakan ujian global dimulai dan tidak ada toleransi keterlambatan. Seluruh praktikan wajib menjaga kesopanan dan kedisiplinan saat ujian global berlangsung. Bagi praktikan yang berhalang hadir pada sesi tersebut, wajib melakukan konfirmasi pada aslab maksimal H-1 sebelum hari pelaksanaan UGLOB. Praktikan wajib memakai PDH jurusan dan bawahan gelap saat UGLOB. Kerudung hitam yang tidak bagi praktikan yang berhijab wajib memakai kerudung hitam. Yang tidak berjilbab, rambutnya dikunci rapi, dilarang menggunakan jeans dan wajib memakai sepatu. Wajib membawa pesan dan kesan untuk 7 aslab, 1 aslab, 1 kertas, dan 1 lab. Jadi ada total 8 pesan-pesan ya teman-teman. Dan ditulis di kertas bebas. Apabila tidak membawa, maka tidak diperbolehkan mengikuti UGLOB. Praktikan tidak diperbolehkan pulang sebelum sesi UGLOB selesai. Praktikan dilarang kelas melakukan kecurangan dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan ujian global. Jika ditemukan kecurangan, maka nilai UGLOB dikosongkan dan auto mengulang di lab berikutnya. Next. Next. Lalu ada ujian perbaikan. Ujian perbaikan merupakan rangkaian kegiatan praktikum simulasi komputer yang diselenggarakan untuk memfasilitasi praktikan dalam memperbaiki nilai praktikum yang telah ditempuh pada setiap modulnya. Ujian perbaikan ini digunakan sebagai syarat untuk praktikan mengikuti UGLOB. Next. Adapun kriteria praktikan yang wajib mengikuti ujian perbaikan, yang pertama, praktikan yang belum memenuhi batas tuntas penilaian KKM 60 dari praktikum simulasi komputer pada tiap modulnya. Yang kedua, praktikan yang tidak mengikuti kegiatan praktikum 1 kali atau absen tanpa keterangan akan dikenakan poin pelanggaran berat. Yang ketiga, praktikan yang terlambat dalam asistensi mengumpulkan laporan open project tanpa konfirmasi ke aslab. Yang keempat, praktikan yang melakukan unsur plagiasi dalam pengerjaan praktik open project. Yang kelima, praktikan yang mendapatkan poin pelanggaran dengan kriteria ujian perbaikan berdasarkan akumulasi persentase poin pelanggaran sebagai berikut. Ada 2 poin. Yang pertama, poin ringan sebesar 1-50%. Yang kedua, ada poin berat sebesar 51-100%. Next. Teknis pelaksanaan ujian perbaikan. Ujian perbaikan dilaksanakan sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti ujian global. Bagi praktikan yang tidak memenuhi batas tuntas, jika praktikan tidak mengikuti ujian perbaikan, dinyatakan tidak lulus pada praktikum simulasi komputer. Ujian perbaikan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Mei, pukul 9 sampai 15.00. Pengerjaan ujian perbaikan bersifat kelompok. Dalam ujian perbaikan, praktikan wajib membuat laporan berupa PPT dan program dengan data yang diperoleh dari jurnal. Batas tahun minimal yaitu 2019 dan tidak boleh sama.
Untuk materi studi kasus disesuaikan dengan persentase poin pelanggaran yang didapat pada modul tersebut. Praktikan wajib melakukan presentasi secara offline di hadapan penguji dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika pengujian sistem laboratorium, maka poin yang didapatkan itu ringan. Jadi praktikan tidak memenuhi batas tuntas sebesar 2 modul. Yang kedua, penguji laboran dan kepala laboratorium yang mendapatkan poin pelanggaran berat, yaitu praktikan yang tidak memenuhi batas tuntas lebih dari 2 modul. Next. Baik, sekian penjelasan mengenai PPT ujian global, ujian perbaikan, dan juga tugas besar. Bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain.